Supaya Kita tuh orang-orang yang reviewnya belum spoiler nonton terus. kerja ya kan, cari duit buat langganan Netflix. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahri Setia Official. Masih di angkringan lawan corona, jadi di rumah aja, jangan keluar-keluar, pakai masker, vaksin, pokoknya gitu dah. Jadi sampai beberapa video ke depan kita zoom dulu ya cuy, untuk Ya, mendukung selama program pemerintah PPKM. selama Karena PPKM berlanjut tuh kita tetap betul, karena sekali lagi angkringan dukung pemerintah. kita tuh nggak mau guyu-guyu. Enggak. Ya, apa itu oposisi-oposisi? Alah, konspirasi konstipasi. Enggak. Pemerintah udah nomor satu udah. Iya. Percaya. Kali ini kita mau ngomongin film ya, Toh. Yup. Jadi kita ada di angkringan balik nonton. Kita mau bahas film apa, Toh, kali ini? Rurouni Kenshin The Final. Mungkin yang dulu masa kecilnya hidup di zaman SCTV Samurai X tahu Ya, benar. Kenshin, ya kan? Pokoknya kalau familiar sama nenek. 大嫌いだったそばかすをちょっと人慣れしてた迷宮一つ Oleh karena itu kita hadirkan Samurai X Antusias. Betul. Selamat Dia itu datang apa, Dape. Bukan. Callback. Gua army. Kita sudah mendatangkan Samurai X Antusias, ada Bapak Ahmad Satrio. Dia itu pendiri Samurai X Fanbase cabang Depok. Betul. Dan kalau nggak salah kolektor samurai juga ya, Tok. Iya. Di rumah isinya pedang semua itu, pedang keris. Keren emang Satrio. Gimana Satrio? Sehat Satrio? Alhamdulillah. Udah nonton Reoni Kenshin yang baru kan? Udah dong. Rurouni, sorry. Hah? Bukan Reuni. coy. Ya, Dan Reuni. Beda dikit. Soalnya ini agak beda karena nggak di bioskop ya, Enggak, film kita selanjutnya itu di salah satu layanan Streaming. live streaming streaming berbayar. bayar. Jadi apa itu Pahe? Apa itu itu? film Ganol? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada itu. Netflix, Prime, Nah, Hulu, HBO, Hotstar. Pornhub. Reuni Kenshin gimana tuh Reuni Kenshin? Aduh, jangan tanya gua dong. Kalau gua kan pengetahuan perihal- Minim. Iya, minim sekali gitu. Berarti kita Yang tanya paling paham itu Ahmad Pak Satrio ya. Pandai. Gimana ya? Ya, jadi gimana, Pi? Kenapa dilempar lagi dong? Jadi kita mau ngebahas film Rurouni Kenshin The Final. Gue Mungkin ingat yang- dulu waktu 2012 itu cuy, ada film Rurouni Kenshin Origins. Nah, Ya. 2014 ada Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Kalau Origins itu yang musuhnya sih itu Gambit. Gambit. Ya. Itu yang awal-awal live action. Ya, Udo Jine. Kalau Kyoto Inferno kan si itu tuh yang kebanyakan luka bakar tuh, korban tabrak lari. Sisio. Sisio yang perban mulu. Nah, ini The Final, musuhnya siapa? Yo. Jadi musuhnya ini sebenarnya kalau dijelasin spoiler banget sih. Spoiler lah sengaja. Spoiler dong. Supaya Kita tuh orang-orang yang reviewnya belum spoiler nonton terus. kerja ya kan, cari duit buat langganan Netflix. Kita rekap dulu. Jadi Rurouni Kenshin ini kan sebuah film adaptasi dari anime terkenal ya. Iya. Terkenal banget. Nggak ada yang nggak tahu kayaknya. Nggak ada Naruto kan? Harry Potter. Waduh, udah mulai lucu nih bapak satu anak. Samurai X ya. Samurai X. Samurai X-nya X satu kali atau X 3 kali? Waduh, beda film sebentar. Oh iya. X3 kali yang main Vin Diesel dong. Iya, Ya, benar. maksudnya itu Oh, kan. iya. Kan? Yang ada di bioskop Trans TV kan? Iya, waktu itu. Benar. Jadi endingnya ya. Kelihatannya Ya, sih betul. begitu ya, kelihatannya gitu. Ya, ha-ha. Tapi kalau soalnya di- info 2021 ini ada 2 film live action ya cuy. Iya betul. Yang Ya, satu itu lagi di- The Beginning. The itu Beginning ini tapi dibagi keluarnya dua part ya? Agustus. Jadi satu film Rurouni Kenshin The Final, satu lagi Rurouni Kenshin The Beginning. Rurouni Iya. Kenshin The Beginning ini dijelasin ya itu tentang Awalnya kenapa ya, sih- malah ya. kenapa Ya. Rurouni Kenshin itu disebut Batosai Killer Batosai. gitu. Betul. Jadi Batosai. kalau The Final kan pasca ini kan restorasi Meiji kan. Heeh. Jadi ini ketika dia masih jadi pembantai di Hmm. kekaisaran Jepang waktu itulah ya.
Tapi overall case-nya masih sama ya. Masih sama. Masih sama, terutama yang utama-utama lah ya, si Si Kenshin, Tano, Sano, ya kan. Tetap Kaoru Dono, betul. Ada dua. Tetap menurut gua yang paling cakep sih Megumi sih. Megumi. Menurut gua lebih cakep daripada Kaoru sih. Saya kan di depan ini kan juga diceritain Tomoe tuh. Itu Tomoe juga nggak salah cakep tuh. Iya, bener-bener Tomoe. Gua Tomoe itu tuh maksudnya terlalu sedikit. Kenapa yang cakep-cakep dikit ya? Jadi cuma pas dia mati, pas dia digodain, udah iya. makanya dijelasin kan di Agustus itu. Iya mungkin ya. Tapi kan mungkin di Agustus kan mungkin timenya waktu dia masih pacaran sama itu kan, yang Bukan mau pacaran, menikah. Ki. Ya mau nikah. Jadi kalau di film terkenal ini musuh utamanya itu justru malah orang terdekat keduanya si Rurouni Orang Kenshin. dalam. Ya orang dekat ya. Orang dekat, orang dalam. Si siapa ya? Enishi ya. Enishi Yukishiro. Dia adalah yang ternyata berarti adik ipar ya. Ada ipar. Iya, ada yang parah dari Rurouni Kenshin. Dan mungkin kalau yang orang nggak begitu ngikutin Rurouni Kenshin baru tahu nih kalau di sini ternyata Kenshin Moe itu dulunya udah pernah nikah gitu kan. Orang yang sekitar nonton animenya itu kan nggak tahu kan. Oh, Sebenarnya di animenya juga itu tuh setelah beberapa episode baru dijelasin gitu alasan luka X yang di mukanya si Rurouni Kenshin kan. Si Tapi Kenshin sebenarnya udah pernah diceritain cuy di Kyoto Inferno. di Kyoto Inferno emang Di Kyoto Inferno cuma diceritain bekas lukanya itu diperoleh akibat pertarungan yang sangat sengit, musuh terkuat dia. Nah, tapi nggak dijelasin itu siapa, tapi scene-nya itu muncul pertama kali di situ. Yang ternyata dijelasin malah di film selanjutnya ya, kacau banget ya. Orang harus menunggu 7 tahun loh buat tahu itu siapa. Gokil. apalagi yang ngikutin via sinematik gitu, maksudnya nontonnya di bioskop gitu kan, tiba-tiba lanjutannya di Netflix lancang gitu kan. Ya benar. Memang ini adalah salah satu efek ini sebenarnya perseteruan Cina dengan Jepang ya. ya. Ada intrik politik juga lah, masing-masing ngasih mata-mata gitu kan, terus berusaha melemahkan yang lain gitu. Pelajaran sejarah ya. Pelajaran sejarah nih sebenarnya. Terus udah mulai masuk era senjata api. Ya. Terlihat udah mulai banyak polisi Jepang yang menggunakan senapan, terus mulai ada senapan mesin yang beredet tapi masih jadul gitu kan. Link. Ya yang gitu. Walaupun sebenarnya ceritanya ini pembalasan dendamnya si Enishi sih ya ke si Batosa, si pembantu. Tapi gue serunya karena ini menceritakan kisah cinta juga ya. Drama. Dramanya tapi Tapi sebenarnya nggak palsu ya berarti ya cintanya ya. Soalnya gimana ya kan, yang ngikutin animenya pasti bingung kan, kok si Kenshin nggak suka gitu loh sama Kaoru kan. padahal Gitu kan, kok nggak suka gini segala macam. Ternyata kan di situ jelasin gitu, kok bisa dia tuh masih belum move on. Iya betul. Padahal walaupun sebenarnya misi awalnya si Tomoe juga sebenarnya misi balas dendam ya. Iya, biasanya Dia juga disuruh deketin Kenshin untuk mencari titik lemahnya sebenarnya. titik kelemahan. jahat juga tuh. Ya juga, tapi ternyata kekuatan cinta yang gokil. Dia pemerannya masih menjadi Kenshin itu Takeru Sato. Iya, Tapi ini pasti. terus nggak sih ketika nonton yang the final ini kok kayaknya ada yang beda gitu dari mukanya si Kenshin ini. Apa tuh? Nggak cuma dari Kenshin juga cuy, semua case juga sama. Soalnya kan udah Apa yang beda emang selama apa, berapa yo? tahun, cuy. Ya umur nggak bisa dibohongin sih. Oh iya. Itu loh yang apa? Aduh, Yang lebih tua gitu. yang kelihatan banget ini loh, yang samurai cuman kayak remaja gitu, tau nggak lo? Oh ya. Yang loncat-loncat itu. Ya. Oh si ini Sojiro Seta. Ya, iya Sojiro Seta. Itu tuh kelihatan banget anjir, kan tua banget. Saya di film-film dulunya tuh masih kelihatan remaja banget gitu. Anak-anak. Kalau di sini kelihatan mukanya udah berumur anjir. Ya. Tapi itu dia twist juga tuh di akhir kan ternyata ngebantuin. Iya. Kaget tuh lah kok dia muncul lagi. Intinya adalah film ini mengenai penghakiman manusia. Judgment Day gitu. Tapi gue ini sih sama seperti film-film Rurouni Kenshin yang lain gitu ya. Final fight-nya tuh selalu bertahap gitu ya. Gate 1 lawan ini Kenshin sendiri, terus dibantu, terus dia lolos. Ke Gate 2 Kenshin sendiri, tahu-tahu dibantu, terus dia lolos. Gate 3 baru final fight, terus Kaoru selalu diculik loh. Iya sih, jadi korban dulu ya. Iya, maksud gue emang Kaoru tidak bisa belajar dari kesalahan
kesalahan apa? Oh dia kan itu ya apa? Dia pelatih di guru dojo kan? padahal Pelatih, ya. pelatih. Kenapa nggak bisa ngelawan gitu? Dan si Sanosuke selalu nggak berguna ya. Betul. Iya, Tapi di selalu Kyoto tanpa- Inferno dia berguna kan, karena memenangkan pertarungan tangan kosong kan. Sama yang Tapi lucu emang itu ya. lawannya menurunkan kekuatan sih. Kalau serius sih, tapi sebenarnya gue ada ini sendiri sih sama case-nya si Sanosuke itu, si Minoteka Aoki. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari animenya, si Sano itu emang konyol orangnya, cuman serius gitu loh, maksudnya nggak terlalu banyak bacot gitu loh, ngerti nggak sih? Iya. Sebenarnya kalau dari segi case kelihatannya sih kurang tinggi sebenarnya. Soalnya Sano tuh Si digambarkannya Sano, gede banget. iya tinggi. Lebih, jadi kalau misalnya Jauh agak dibandingin sedikit jauh lah sama si Kenshin ya. si Kenshin itu cuma sedada si Sano anjir. Ya ibaratnya kayak sebahu lah, sebahunya gitu ya. Dan ini tingginya hampir sama. Iya betul. Yahiko-nya juga udah gede Yahiko. Tapi karena keharusan ya, jadi terpaksa diplot Tuntutan. jadi anak kecil lagi. Lalu kayak gitu ya, setiap pertarungannya Kenshin menuju final fight pasti selalu diawali dengan pertarungan yang berbeda tempat dan lawan ya. Karena ya emang dilihat dari anime juga gitu sih. Plotnya Ya. plot klasik. Selalu Jadi di itu satu ya, tempat ada Neverland. pertarungan sendiri, di satu tempat ada pertarungan sendiri. Di mana arc-nya itu yang finalnya itu ya pas di endingnya gitu kan. Iya, Sampai iya, Kenshin tuh bener-bener apa luka-luka gitu ya nggak sih? Benar. Iya. Si Kenshin juga masih ada rasa bersalah sih. Kan makanya Iya, iya, kan di waktu pas terakhir tuh si Kenshin tuh ngebiarin dirinya ditusuk kan. Ditusuk. Iya, mengalah. Biar apa dendamnya adanya itu sebenarnya biar terbalaskan. Cuman kan di sini kan tujuan Kenshin itu kan buat menghentikan teror di Jepang gitu. Di Tokyo ya, di Tokyo. Ah, Gimana Pi? Tapi udah nonton belum sih Pi? diam aja sih. Oh belum lu. Belum. Oh. Tapi lu animenya ngikutin nggak Pi? Enggak juga. Ya. Nah, Ya sih, agak ini ya. Soalnya orang tuh pasti nonton live action karena dia nonton baca komik atau nonton animenya pasti. dan kalau misalnya dilihat kan rata-rata ya anak-anak yang 90-an gitu ya nggak sih? Ya. 90s, 90s Yang gitu lahiran nonton. 90-an pasti kan. Tapi gue masih ini nih, masih menunggu kan ada tuh di spesialnya yang anime di mana yang menceritakan kehidupan akhirnya Kenshin ya. Iya, Iya. ada sih Nah, ada. yang dia malah dijagain sama si Yahiko yang dia Yahiko. udah buta ya kalau nggak salah ya. Habis Iya. pertarungan itu. Nah, gue penasaran tuh kalau itu di live actionin akan jadi kayak gimana ya? Rianto, gimana tuh? Berapa Gua tuh- nilai dan apakah ini layak atau tidak? Yang pertama banget yang gua applause itu pertama gaya-gaya teatrikalnya. Yang Ya, dimana masih tuh bertahan ya, mem- masih bertahan. Ya? Betul. Yang dimana tuh meminimkan penggunaan CGI gitu loh. Bahkan kalau gua Iya, rasa sih klasiknya tuh tetep ya. kalau menurut gua sih CGI-nya paling juga tipis-tipis kayak misalnya asap, Efek kebakaran efek gitu paling ya. kebakaran. Mungkin iya tipis-tipis kayak gitu. Dan lebih ditonjolin teatrikal sama special effect yang real gitu maksudnya yang benar-benar Meledak di- bom. yang di film sekarang itu menurut gua sih udah langka Udah gitu ditinggalin nggak ya, sih? ditinggalin. Heeh. Ya. Kalau ini Dan- kayaknya dia memang bikin lingkungan sendiri yang dihancurkan ya. Dia bikin di studio gitu terus bikin prop-propnya yang benar-benar real kelihatan seperti di anime tuh menurut gua sih itu effortnya gila sih menurut gua. Gokil ya. Soalnya karena bener pala dijedotin ke tembok hancur, tembus beneran. Gitu kayak apa kayak OPJ gitu. OPJ Iya. kan. Iya. Itu tuh keren sih yang hal yang udah mulai langka di film-film sekarang dan menurut gua bener worth it walaupun pada dasarnya tuh banyak foto ya. Pertama kayak yang nggak bisa diceritain dalam satu film kan. Jadi masih pada dasarnya kok gini sih? pada dasarnya kan emang masih diadaptasi dari anime gitu kan yang pada dasarnya satu fighting aja bisa berepisode gitu kan. Ya. Dan menurut gue ya itu pertama yang minusnya itu sih di foto. Cuman untuk merampungan cerita yang berepisode ke dalam satu movie itu Good lah ya. masih bisa gimana ya? Yang orang yang nggak ngikutin animenya pasti Masih bisa ngikutin ngerti. ceritanya ya? Masih ya, karena mereka ngeliat dari adegan fightingnya juga bagus. Menurut Ini gue sih nilai lu berapa? ini agak sulit sih. Pada saya gue nggak mau terlalu kelihatan banget gitu. Kalau misalnya itu gue emang ngefans banget sama anime. Cuman pada dasarnya ya, Filmnya ya. Ini filmnya nih toh. aduh gimana ya? Sulit sih. 10 kayaknya mungkin. Wah. Gue karena
Sempurna dong Partikel 10. Betul. Karena partikel Tapi effect kata itu lu masih ada benar-benar- kekurangan, masa 10? kekurangannya itu bisa ketutup karena gue nonton anime. Oh, oke. Berarti kalau dari Udah tahu filmnya ya, udah tahu. Iya. karena lu pecinta jadi 10 ya. Oke lah. Iya, mungkin kali. Iya. Satrio gimana ya? Kalau gue breakdown ya. Kalau Wih, apa dari nih? storyline, sebenarnya kan menyempurnakan cerita yang udah ada gitu. Jadi Ya, Betul, ya, betul, ya, gue ya. kasih 8,5 lah. Oke. Walaupun masih ada plot hole yang tadi kayak tadi. Itu dia. Kalau dari segi actionnya, sebenarnya bagus banget sih, bagus Bagus. banget. Cuma ya itu tadi ada beberapa hal yang karena emang di film sebelumnya udah pol-polan juga, jadi kayak di film sekarang jadi nggak bisa melebihi film kemarin gitu. Maksudnya Betul. lawan Paham. video itu kan, wah itu udah. Itu udah gokil banget ya. Jadi kalau action, kalau gue sih ya 8 lah. Ya. Terus kalau dari segi acting, kini kalau film Jepang mah udah nggak ini lagi ya, udah pasti bagus semua ya. Dan rata-rata sama semua lah ya. Iya, sama. Apalagi yang latarnya era-era gitu kan. Iya, samurai. Mm-mm. Kalau dari gue sih actingnya 8,5 lah, udah. Mantap. Oke. Oh, Jadi belum, masih kalau belum. overall sekitar 8, something lah ya. Iya, 8, 8,3. something. Oke. Mm-mm. Dapi gimana Dapi? Dari itu Gua lu tertarik gua buat nonton nyambung, gua ngerangkum omongan Satrio sama Padang paling ya. gimana tuh? Jadi itu lu kan tadi ngomongin action kan ya. Jadi itu di film Rurouni Kenshin ini Samurai X ini, action directornya itu dari pertama emang si Kenji Tanigaki. Kenji Tanigaki. Kalau lo tahu filmnya kan dari awal tuh Kenji Tanigaki. Ternyata Kenji Tanigaki ini tuh pernah kerja sama Jackie Chan sama Donnie Yen. Oke. Jadi Pantesan. dia stuntman-nya Jackie Chan awalnya, terus baru jadi action director. Directornya Naik level. film-film Donnie Yen. Kedepannya kalau lo nanti nonton tuh Snake Eye, G.I. Joe. Oh, Nah nanti dia itu Ada nanti Iko Uwais juga tuh. iya benar. Nah itu fight koordinatornya dia juga tuh, makanya keren sih emang. oke. Mas. Itu mind blowing. Mind blowing. Overall lo oke lah ya filmnya ya. Oke, kalau gitu itu dia tadi pembahasan kita lu mengenai Rurouni Kenshin. Ya gua dari lu aja lah. Ya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan share ya. Kalian juga bisa subscribe Fahristia Official untuk memberikan dukungan ke Angkringan Balik Kantor. Kita juga ada podcast ya, Pi. Kalau mau dengerin podcastnya bisa di Spotify, cari aja Angkringan Balik Kantor. Betul, dan bisa juga lihat Instagram kita di mana toh? Angkringan.balik.kantor. Oke, beberapa video ke depan kita bakalan tetap Zoom, jadi belum main ke Angkringan dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Thank you Satrio sebagai Samurai X Antusias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.